selamat datang, selamat bergabung untuk siswa-siswi baru kelas 10 di SMA Katolik Saint Louis 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Bernadetta Chandra Ariska, biasanya dipanggil Bu Ariska. Bu Ariska sendiri di sini sebagai guru bimbingan konseling dan juga pengajar untuk materi karakter Vincenzian di kelas 10. Jadi nanti kalian langsung ketemu sama Bu Ariska ya, nanti kalau sudah masuk di Saint Louis 2. Yang mau butuh curhat atau mau cerita tertentu bisa mampir aja langsung ke BK. Kali ini Bu Ariska mau menjelaskan tentang karakter Vincenzian. Vincenzian itu apa sih sebenarnya? Vincenzian itu adalah orang-orang baik imam, suster, atau bruder maupun orang awam lainnya yang diinspirasikan oleh Santo Vincentius Apaulo, di mana Santo Vincentius itu merupakan nafas di SMA Katolik Saint Louis 2. Sebelum sampai ke sana, Bu Ariska mau menjelaskan sedikit biografi singkat tentang Santo Vincentius. Vincentius sendiri itu dilahirkan pada tanggal 15 Januari tahun 1581 di Puy, di dekat kota Dax, daerah Landes di Prancis. Sebenarnya sih untuk tanggal kelahirannya Vincentius sendiri itu sampai sekarang masih diperdebatkan. Untuk yang sekali ini yang Bu Ariska menjelaskannya berdasarkan dengan buku yang dipakai di Saint Louis 2. Tapi kalau yang lainnya mungkin nanti kalau kalian cari di internet itu ada yang bilang lahirnya bulan April dan lain sebagainya. Ya, yang pasti beliau ini Santo Vincentius itu lahirnya pada tahun 1581 di Prancis. Keluarganya Vincentius itu sungguh sederhana meskipun tidak terlalu miskin. Karena dia orang yang sederhana, dari kecil Vincentius itu sudah membantu atau bekerja sebagai penggembala ternak. Dan di umurnya yang ke-13 tahun, dia dikirim ayahnya untuk belajar di suatu asrama di Dax, di mana asramanya itu pimpinannya Imam Fransiskan. Karena dia rajin, kemudian dia cerdas, Vincentius itu punya nilai yang bagus dan akhirnya dia, karena dia pintar, terus akhirnya dia menjadi pengasuh anak-anak keluarga De Comet, di mana keluarga De Comet itu menjadi pendukung Vincentius dalam banyak usahanya. Di antaranya dia juga menuntun Vincentius untuk mengikuti panggilan imamatnya. Setelah 2 tahun, akhirnya Vincentius itu pindah ke Universitas Toulouse berkat pengorbanan ayahnya. Ayahnya itu menjual sepasang lembu supaya Vincentius itu bisa belajar melanjutkan lagi pendidikannya di Toulouse. Dan kemudian pada tahun 1604 Vincentius mendapat gelar BA dalam bidang teologi ya. Kalau BA itu ya sarjana gitu ya dalam bidang teologi. Sebelumnya itu, tapi pada tahun 1600 Vincentius itu sudah ditabiskan dulu menjadi seorang imam di usianya yang ke-19 tahun lebih 5 bulan. Jadi Vincentius itu menjadi seorang imam itu dalam usia yang cukup muda dan sangat muda. Karena Vincentius itu hidupnya sudah susah, akhirnya sebenarnya tujuan utamanya Vincentius menjadi seorang imam itu dia ingin memperbaiki perekonomian keluarganya, menaikkan harkat dan martabat keluarganya. Jadi dia berambisi menjadi imam di kota. Mungkin malah juga pernah sempat berambisi mau menjadi uskup juga. Nah, gimana sih dia kok sampai akhirnya berambisi? Jadi Vincentius itu meskipun dia orang suci, tapi dia juga pernah juga merasa ya sebagai seorang manusia ya berambisi pengen sesuatu yang lebih terkait dengan harta. Pertama-tama dia jadi pastor paroki di Thiel, nggak jauh dari desa asalnya dia. Dia dapat pengangkatan dari Vikaris Jenderal Keuskupan Dax. Di Dax itu di kotanya dia ya. Tapi pas waktu dia sampai di Thiel ternyata sudah ada imam lain yang ditugaskan sebagai pastor kepala paroki, di mana itu langsung ditunjuk langsung oleh Romo yang berasal dari Roma. Jadi SK-nya itu langsung dari Roma, Vikjannya langsung memberikan. Nah,
Nah, kalau dalam struktural itu, kalau Vigennya yang di Roma ya itu lebih tinggi lah daripada hanya yang cuma dari kota Dax. Ya apa daya, akhirnya Vincentius nggak bisa jadi kepala paroki di Til. Tapi dia nggak berhenti di situ perjuangannya dia. Pada tahun 1601 dia pergi ke Roma untuk memperjuangkan karirnya. Tapi ya kembali lagi usahanya itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya pada tahun 1605 Vincentius itu bertemu seorang ibu yang istilahnya tuh melihat perjuangannya Vincentius, ambisinya dia yang semangat ingin memperjuangkan karirnya, kasihan gitu ya. Akhirnya memberikan piutang sejumlah 400 ecus ya. Tapi utangnya itu yang orang yang berhutang, kalau piutang itu ya ibaratnya saya meminjamkan uang ke orang lain, terus kemudian saya memberikan warisannya itu ke Vincentius. Jadi Vincentius ini mengejar si orang lain ini untuk menagih yang 400 ecus itu tadi. Tapi ternyata orangnya ini sudah melarikan diri sampai ke Marseilles, dan dengan diskusi dan lain sebagainya, akhirnya Vincentius hanya mendapat 300 ecus. 300 ecus itu kalau dalam rupiah kurang lebih itu sekitar 13 miliar. Jumlah uang yang besar. Dimana di zaman dulu ketika mau mendapatkan jabatan tertentu, uang itu yang bicara ya, nggak hanya zaman dulu ya. Kayaknya sekarang juga gitu. Kalau mau dapat jabatan, mau didapat gelar gitu ya, uang aja bisa gitu ya. Semoga kalian enggak ya. Jadi Vincentius itu benar-benar mau pakai uang itu tuh untuk melancarkan supaya dia bisa dapat jabatan yang baik. Tetapi sayangnya dalam perjalanan pulang Vincentius ditangkap bajak laut. Jadi dia dibawa ke Tunis, itu di Afrika Utara, dan dijual sebagai budak. Selama 2 tahun Vincentius berganti-ganti majikan. Majikan terakhirnya dia akhirnya dipertobatkannya. Bersama-sama dengan Vincentius mereka berdua melarikan diri ke Prancis. Jadi sebenarnya juga Tuhan juga udah punya rencana juga sih ya. Oh, kamu tuh dapat duit banyak karena hanya untuk jabatan, akhirnya kamu tangkap bajak laut lah. Akhirnya Vincentius nggak punya uang lagi, dia harus memulai lagi dari awal. Karena peristiwa itu dan mulailah masuk pada masa pertobatan Vincentius, di mana dia berawalan selain jadi budak, kemudian ada peristiwa lainnya di mana Vincentius dituduh sebagai pencuri. Waktu itu di tahun 1609 Vincentius itu tinggal dengan seorang hakim. Saat itu hakimnya pergi bekerja, Vincentius sedang sakit, dia menelpon petugas dari apotek, kemudian meminta tolong petugas itu untuk mengambilkan air minum. Tapi ternyata waktu ngambil air minum itu si petugas apoteknya tuh lihat ada uang di lemari gitu ya, atau di meja gitu. Diambillah sama si petugasnya itu tadi. Dan si pemilik uang aslinya yang seorang hakim tadi menuduh Vincentius sebagai pencurinya, bahkan sampai diumumkan di khalayak ramai. Nah di saat itulah Vincentius merasa bahwa dia lebih miskin daripada orang miskin, karena merasa udah gak bisa apa-apa, ya sudahlah, akhirnya dia hanya pasrah kepada Tuhan. Dan di akhir tahun 1613 Vincentius menjadi pengasuh keluarga anak-anak de Gondi. Sampai pada akhirnya dia dipilih oleh keluarga de Gondi sebagai pembimbing rohani. Terutama Nyonya de Gondi itu merasa sangat membutuhkan bimbingannya. Keluarga de Gondi ini salah satu keluarga yang punya pengaruh penting dalam pendirian CM ya. Terutama Nyonya Madame de Gondi ini kayak seperti sudah nggak bisa lepas dari Vincentius sebagai pembimbing rohaninya. Dan melalui peristiwa Fortville pada tahun 1617, Vincentius itu memberikan pelayanan pengakuan dosa yang akhirnya membuat lahirnya khotbah misi tentang pentingnya bagaimana melakukan pengakuan dosa seumur hidup. Peristiwa Fortville inilah yang melahirkan misi umat, di salah satunya peristiwa misi tentang pentingnya melakukan pengakuan dosa. Dari peristiwa Fortville inilah akhirnya misi umat itu sudah mulai bermula lagi. Dan Vincentius selalu menganggap bahwa khotbahnya di Fortville itu sebagai awal berdirinya CM. Meskipun sebenarnya CM itu baru diwujudkan 8 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 17 April
1625 yang ditandai dengan penandatanganan kontrak misi dengan keluarga de Gondi. Kemudian setelah itu lahirlah Putri Kasih, dan akhirnya Vincentius juga bisa mendirikan seminari untuk para calon imam. Dalam prosesnya tadi mulai dari votive dan sebagainya itu banyak sekali bentuk-bentuk misi yang dibuat oleh Vincentius atau organisasi-organisasi lainnya. Salah satunya juga ada Persaudaraan Kasih dan lain sebagainya. Dari karya-karya Santo Vincentius ini, maka Vincentius itu sering disebut sebagai bapak orang miskin. Kenapa kok jadi bapak orang miskin? Kan? Karena Vincentius selama hidupnya selalu melayani orang miskin. Di peristiwa-peristiwa dalam hidupnya menyadarkan Vincentius bahwa Kristus itu demikian mencintai orang miskin. Kristus adalah pewarta kabar gembira bagi orang miskin. Jadi Tuhan Yesus itu mengidentifikasi dirinya dan hadir di dalam diri orang miskin. Ini ada di Matius bab 25 ayat 40. Jadi menurut Vincentius bahwa orang miskin adalah representasi dari Tuhan Yesus sendiri. Maka bagi Vincentius, melayani orang miskin adalah melayani Tuhan sendiri. Kesadaran akan panggilan dan pengenalannya akan Kristus yang dianugerahkan oleh Tuhan itu dihidupi oleh Vincentius dan diwujud nyatakan dalam komitmen pelayanan bagi orang miskin bersama dengan kongregasi misi atau yang kita kenal sebagai CM dan suster-suster Putri Kasih. Apa aja karakter Vincentiannya yang tadi buat saya sudah sebut-sebut banyak, itu ada 5 keutamaan. Yang pertama, kesederhanaan atau simplisitas. Itu adalah sebuah ketulusan, kesederhanaan, kemudian kejujuran. Jadi mengikuti teladan Yesus Kristus, kita mau setulus hati hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi kita melaksanakan itu bebas tanpa pamrih, gitu ya. Kita juga mau hidup dan berbicara sederhana agar dapat menjadi sesama dengan orang miskin. Dan bersama mereka kita boleh bersyukur menerima pewahyuan Bapa. Jadi kalau kesederhanaan itu kata kuncinya adalah jujur, kemudian bersyukur dan tulus, ya. Kemudian kerendahan hati yang kedua, harus urut ya nih, kesederhanaan, kemudian kerendahan hati. Kalau kerendahan hati itu kita menyadari bahwa kita ini hanya debu. Namun Tuhan menganugerahkan segala yang baik kepada kita untuk diamalkan ke orang lain. Jadi kita mengakui keterbatasan kita di dalam kelompok. Karena itu kita mau bekerja sama dengan siapa saja dan kelompok manapun demi kesejahteraan orang miskin. Dan sadar bahwa kita tuh tidak selalu mudah dan kuat, bahwa kita tuh butuh pertolongan orang lain, ya. Terus kemudian yang ketiga ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan sendiri ini adalah contoh bagaimana kita menjadi seorang yang sabar, hormat kepada sesama citra Allah, sesama manusia, bagaimanapun juga penampilan fisiknya. Karena itu kita harus memperlakukan orang miskin dengan penuh hormat dan lembut hati. Hanya dengan kelembutan hati orang miskin itu akan berani menjadi sahabat kita. Dan bukan hanya kepada mereka, kita juga harus lembut hati kepada siapa saja yang kita jumpai. Karena setiap manusia adalah citra Allah. Jadi kalau ketemu sama orang itu nyapanya itu ya harus lembut gitu ya. Bukan Rizka, bukan Bu Rizka. Itu kan jelas nggak mungkin ya kan. Kita harus lembut karena kita sama-sama citra Allah gitu ya kan. Kemudian yang keempat ada yang namanya mati raga. Mati raga itu menyangkal diri agar dapat mengenal Kristus dan kasihnya, kemudian rela berkorban waktu, harta, tenaga, bakat, bahkan seluruh diri dengan murah hati. Contohnya apa ya? Kalau untuk menahan ya, kalau mati raga biasanya bucin sama pacarnya gitu kan, kepingin ketemu terus gitu ya. Kalau bermati raga gitu, aduh sebentar deh, aku nggak usah ketemu dulu sama pacarku, fokus belajar dulu biar ulanganku bagus. Nah itu salah satu bentuk mati raga ya. Yang terakhir ada penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi demi kesejahteraan dan keselamatan kekal manusia seutuhnya, maka belas kasih Vincentian bukan hanya melalui perasaan,
namun belas kasih yang terwujud dalam tindakan nyata. Misalnya ada temenmu yang ngajakin nyontek gitu ya waktu pas ulangan gitu, kamu bilang janganlah, kalau percuma kamu kalau nyontek, karena kamu kalau nyontek aja juga nilai tetap jelek ya kan. Enggak juga sih, maksudnya jadi kita mengingatkan teman-teman kita untuk berbuat yang lebih baik lagi. Nah, gimana caranya untuk mengenali Vincentius lebih dalam lagi? Ada 2 tugas buat kalian. Yang pertama, silakan kalian buat rangkuman singkat mengenai biografi Vincentius. Kemudian sertakan sumbernya, sumber literasinya ya, mau buku, mau e-book atau website itu harus disertakan. Kemudian yang terakhir, silakan membuat foto atau video yang menunjukkan perilaku nyata dari 5 keutamaan Vincentian sesuai dengan gugus kalian masing-masing. Jadi misalnya kamu nanti dapat gugusnya kesederhanaan, maka buat foto atau video yang mencerminkan perilaku kesederhanaan. Kemudian nanti kamu upload di Instagram kalian. Dan jangan lupa di tag di Instagramnya OSIS di @osis_stlowis2sby dan di IG-nya Sitis 2 @sma_stlowis2. Contoh untuk kesederhanaan, perilaku kesederhanaan itu ada jujur dan bersyukur. Kalau jujur itu apa? Misalnya berani mengakui kesalahan atau keterbatasan diri. Bersyukurnya, ya kita bersyukur atas apa anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian untuk yang menyelamatkan jiwa-jiwa itu sikap penuh cinta. Sikap penuh cinta itu apa? Melakukan tugas dan kewajiban dengan sukacita. Disuruh mama ngepel, wah kamu ngepel sambil ketawa-ketawa, saya senang, masa gitu ya kan? Jadi kamu benar-benar melakukan sesuatunya itu dengan senang. Terus kemudian totalitas itu apa? Jadi kamu mengerjakan tugas sama kewajibanmu sampai tuntas, nggak cuma setengah-setengah aja. Terus ngepel cuma separuh rumah aja, yang lain nggak usah, jangan. Demikian penjelasan dari Bu Ariska, semoga berguna buat kalian dan tugasnya jangan lupa dikerjakan karena saya yakin itu tugasnya menyenangkan kok ya. Tinggal kamu ngepel di video ya kan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.